Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan insiden yang melibatkan diplomat Nigeria di Indonesia tidak akan mengubah hubungan diplomatik kedua negara. Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen Republik Indonesia untuk tetap berhubungan baik dengan Nigeria. Luar Negeri menyesalkan terjadinya peristiwa tanggal 7 Agustus tersebut. Insiden tersebut adalah insiden yang berdiri sendiri, isolated incident. Saya ulangi, insiden tersebut adalah sebuah insiden yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah atau host country sesuai dengan Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan investigasi internal sebagai tindak lanjut atas terjadinya insiden tersebut. Pemerintah Nigeria belakangan berencana memanggil pulang sementara duta besar mereka di Indonesia. Haruskah sikap itu mereka ambil padahal kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan mengakui ada kesalahpahaman? Kami akan langsung mengulasnya bersama pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, kita melihat begitu ya, ini ada ketegangan begitu akibat apa insiden yang terjadi kemarin ini. Sebenarnya sudah ada saling memaafkan dan mengakui ada kesalahpahaman. Bahkan Dubes RI untuk Nigeria sudah bertemu dengan Menlu Nigeria, kemudian juga kemarin Dubes Nigeria di RI juga sudah bertemu dengan Dirjen Asia Pasifik Afrika begitu. Nah, ini mengapa kemudian Anda membaca langkah begitu dari pemerintah Nigeria yang kemudian ingin menarik duta besarnya? Bagaimana menurut Anda, Prof. Hikmah? Ya, ini tidak lepas dari media maupun publik di Nigeria. Tentu media dan publik di Nigeria melihat video yang viral tanpa memahami konteks. Jadi apakah seperti tadi disampaikan bahwa dari Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya diplomat ini yang agresif, diplomat ini yang tidak menunjukkan identitasnya dia sebagai seorang diplomat ketika dia dilakukan proses katakanlah diminta untuk datang ke kantor imigrasi. Nah, karena tidak melihat konteks dari video viral ini memunculkan kemarahan dari publik dan media di Nigeria. Dan tentu bagi pemerintah Nigeria tidak mungkin kalau dia menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria dalam hal ini Kementerian Luar Negeri adalah untuk merespon kemarahan publik yang terjadi. Menteri Luar Negeri membuat pernyataan, membuat konferensi pers, menyampaikan apa dari sisi pemerintah Nigeria. Lalu kemudian melakukan tindakan yang secara diplomatik sebenarnya cukup keras, yaitu memanggil pulang duta besarnya untuk berkonsultasi. Jadi sekali lagi ini harus dilihat bahwa pemerintah Nigeria dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mungkin dia sudah mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya, tapi di sisi lain dia harus menghadapi publiknya. Sehingga inilah yang dilakukan oleh pemerintah Nigeria. Demikian. Oke. Baik, Prof. Hikmah, kemudian apakah insiden ini akan mempengaruhi begitu hubungan antara Indonesia dengan Nigeria? Ya, mungkin secara diplomatik tidak akan mempengaruhi. Karena mudah-mudahan yang saya harap bahwa di tataran pemerintah dengan pemerintah bisa memahami apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi yang jadi masalah adalah di level masyarakat Nigeria. Mungkin saja masyarakat Nigeria mempunyai perspektif yang atau pandangan yang tidak bersahabat terhadap Indonesia, termasuk otoritas di Indonesia. Nah, untuk meredam ini, untuk menghilangkan ini, saya mengusulkan bagaimana apabila Kementerian Luar Negeri kita mengusulkan kepada Kementerian Luar Negeri Nigeria untuk membuat tim pencari fakta dari dua negara. Jadi kita sama-sama membuat tim, lalu kemudian tim ini melakukan pencarian fakta apa yang terjadi sebenarnya. Dan kemudian tim ini yang akan menyampaikan secara transparan kepada baik itu publik di Nigeria maupun publik di Indonesia.
Dan kalau misalnya ada yang memang bersalah, harus ditindak. Ya, apakah itu aparat keimigrasian kita atau diplomat Nigeria yang katakanlah sekarang dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan tidak mengidentifikasi dirinya, siapa dirinya. Harusnya kan sudah diberitahu. Lalu dia melakukan tindakan agresif. Itu benar atau tidak? Dibuat tim itu sehingga hubungan antar kedua negara di level masyarakat dengan masyarakat itu tidak akan terganggu. Itu yang kekhawatiran saya, ya. Dan ini yang tentu kalau misalnya masyarakat di Nigeria marah, tentu pemerintah Nigeria tidak bisa melakukan banyak hal kecuali apa yang seperti yang dilakukan Artinya sekarang ini. diplomat juga bisa begitu ya, Prof, untuk diselidiki tidak kebal hukum begitu seperti apa yang selama ini jadi persepsi. Begini, sebenarnya yang diselidiki itu bukan diplomatnya, tapi peristiwa yang terjadi sehingga memunculkan insiden itu. Kalau dari sisi pemerintah Indonesia, mereka mengatakan bahwa tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Tetapi kalau misalnya dari pemerintah Nigeria, masyarakatnya, dia melihat video yang viral tersebut, di mana video viral itu menunjukkan seolah-olah ada peristiwa seperti yang di Amerika pada beberapa waktu yang lalu ya, dan ya si diplomat ini mengatakan bahwa dia tidak bisa bernafas dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dicari tahu ya, apa yang terjadi sebenarnya. Karena kalau misalnya masing-masing berpaku pada argumentasi masing-masing, ya tidak akan selesai dan tidak akan bisa memberikan ketenangan bagi terutama publik di Nigeria seperti itu. Baik, Prof, ini juga ada pernyataan begitu dari Kementerian Luar Negeri Nigeria yang mengatakan insiden ini melanggar hukum internasional dan juga konvensi WINA terkait dengan konsuler dan diplomatik antar negara. Apakah menurut Prof Hikmah demikian? Saya rasa bisa demikian apabila si diplomat ini sudah menyampaikan, saya seorang diplomat, saya mempunyai identitas, misalnya surat ya bahwa menyatakan diri bahwa seorang diplomat atau paspornya sejak awal sebelum dilakukan proses yang terjadi. Tapi kalau misalnya dia tidak secara terbuka menyampaikan bahwa saya seorang diplomat, ya, dan ini kita harus tahu tidak di pintu imigrasi, tetapi kejadiannya ini kan di di satu tempat yang umum lah katakanlah begitu, sehingga yang namanya aparat imigrasi mungkin saja tidak bisa membedakan apakah dia seorang diplomat atau tidak, kecuali yang bersangkutan mengidentifikasi dirinya sebagai diplomat. Kalau si diplomat ini sudah menyampaikan bahwa saya adalah seorang diplomat, tetapi dia mendapat perlakuan seperti itu, jelas itu salah aparat kita, jelas itu salah. Tapi kalau dia tidak menyampaikan bahwa dia seorang diplomat, justru katakanlah ya memprovokasi, saya mau tahu apa yang akan dilakukan terhadap saya. Nah, ini menurut saya bisa jadi yang salah adalah si diplomat ini, dan petugas imigrasi karena tidak tahu apakah dia seorang diplomat atau tidak, maka tidak mungkin dia memberikan keistimewaan berupa kekebalan bagi diplomat tersebut. Ya. Karena pada saat setelah terjadinya insiden ini baru kemudian disampaikan bahwa dia adalah seorang diplomat. Demikian. Baik, terima kasih Prof Hikmahanto Juwana, pengamat hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.